berdoa bersama-sama sebelum kita menerima pengajaran firman Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau memberikan anugerah sekali lagi kepada kami, boleh mengikuti chapel dari rumah kami, masing-masing dari tempat yang berjauhan. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, kiranya Engkau beranugerah bagi kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami yang gelap agar kami dapat berpikir terang benderang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga menjelikkan mata rohani kami yang buta agar kami dapat melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui firman yang akan diberitakan. Roh Kudus membuka telinga rohani kami yang tuli agar kami dapat mendengar dengan jelas suara Tuhan melalui firman yang akan diberitakan. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami yang keras, hati yang batu diubah menjadi hati daging, hati keras dilembutkan, digemburkan seperti tanah yang subur, supaya ketika benih firman ditaburkan, boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang menyatakan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi Chapel SMP ya. Anak-anak diharapkan sudah ada Alkitab, karena Ibu Happy akan minta nanti secara random ya anak-anak untuk membaca bagian-bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan 83 sampai 85. Ini adalah bagian terakhir dari bagian 2. Jadi buku katekismus itu dibagi 3 bagian ya. Ini pertanyaan 83 sampai 85 adalah pertanyaan terakhir atau materi terakhir di bagian yang kedua. Minggu depan kalian akan masuk ke bagian terakhir, bagian yang ketiga. Pertanyaan 83, apakah kunci-kunci kerajaan Allah? Jawabnya, pemberitaan Injil yang kudus dan disiplin gereja atau pengucilan dari gereja Kristen. Dengan kedua kunci ini, kerajaan sorga dibuka bagi orang-orang yang percaya dan ditutup terhadap orang-orang yang tidak percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita membuka bersama-sama dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19, 18 sampai pasal 18 nanti Yohanes 20 ayat 23. Saya akan minta satu membacakan untuk kita ya. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Minta Brian utama membukanya untuk kita, membacakan untuk kita. 13 ayat 6 Pasal Matius 16 ya. Ya, Matius 16 ayat 13 sampai 19, silakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, Teresa, ada Teresa di tempat? Pasal 18 ayat 18.
Silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oke, Frederick, Yohanes 20 ayat 23. Frederick. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Iya, terima kasih. Nah, dari 3 bagian firman Tuhan ini kita akan melihat kunci kerajaan surga ya. Apakah kunci kerajaan surga itu ya? Nah, ide daripada kunci kerajaan surga ini adalah dimulai dari percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya di dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20 itu ya. Pengakuan Petrus, di mana ada ide-ide yang tidak tepat dari manusia pada zaman itu tentang siapakah Yesus. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, jawaban Simon Petrus inilah yang kemudian menjadi satu jawaban mewakili gereja sepanjang zaman, ya, atau Petrus bersama dengan seluruh gereja sepanjang zaman menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, di sini kita melihat setelah jawaban ini, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada Petrus ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Petrus bersama dengan seluruh gereja sepanjang zaman. Nah, ini akan bisa menjadi satu kecelakaan kalau kita salah tafsir ya. Ini bukan Petrus secara pribadi. Dan ini juga bukan menjadi satu kekuasaan yang dapat disalahgunakan oleh gereja, di mana kepada Petrus dan gereja diberikan kunci kerajaan surga. Jadi kita harus melihat yang mau ditekankan di sini sebenarnya adalah kunci kerajaan surga itu diberikan kepada gereja adalah tentang Injil yang sejati. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 16. Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jadi jawaban tentang kunci kerajaan surga ini juga bisa kita temukan dalam khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ketika peristiwa Pentakosta. Ya, ketika Rasul Petrus mulai membuka dan menutup kerajaan surga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun, lalu Petrus berkhotbah. Ya, dalam peristiwa itu Roh Kudus turun, lalu 3.000 orang bertobat. Disitulah pintu kerajaan surga mulai dibuka. Nah, jadi di sini Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita belajar bersama-sama kalimat pintu-pintu kerajaan surga dipercayakan ya. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga, kepada Petrus dan kepada gereja sepanjang zaman ya. Gereja bersama dengan Petrus mengaku Yesus adalah Mesias. Jadi ini nanti akan ada kaitan sampai kepada pertanyaan 85 ya. Pemberitaan secara umum kepada semua orang percaya selama mereka menerima janji-janji Injil dalam iman yang sejati, maka Allah sungguh-sungguh mengampuni dosa mereka.
Ketika dosa manusia berdosa, ketika dosa kita diampuni, maka pintu kerajaan sorga dibuka. Nah itu sebabnya pintu kerajaan sorga itu diberikan. Pintu kerajaan sorga, kunci kuberikan kepadamu. Kunci kerajaan surga. Kuberikan kepadamu, kepada Petrus dan kepada gereja Tuhan. Karena tugas utama gereja adalah memberitakan Injil Tuhan. Di mana Injil diberitakan, di sana pintu surga terbuka bagi mereka yang berespon. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat mereka satu-satunya. Dan juga sekaligus pintu kerajaan surga tertutup bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Kristus. Sampai di sini Bapak Ibu anak-anak bisa mengikuti ya. Jadi kunci kerajaan surga ini adalah tadi di dalam jawaban pertanyaan apakah kunci-kunci kerajaan surga? Kunci kerajaan surga itu adalah pekabaran Injil dan juga disiplin gereja. Ya, pekabaran Injil dan disiplin gereja. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37, mari kita melihat bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, jadi khotbah yang penuh kuasa oleh Petrus pada hari Pentakosta itu berakhir dengan hati orang banyak sangat terharu sampai mereka menyerukan apa yang harus kami lakukan. Dan panggilan pertobatan pun diberikan sampai kepada mereka. Hati mereka terharu. Terharu di sini bukan karena berduka ya, tapi karena mereka tahu mereka adalah manusia berdosa dan Allah menyediakan kunci kerajaan surga melalui Injil yang diberitakan oleh Petrus. Kemarin saya mendapatkan WhatsApp ya dari satu teman guru sekolah minggu. Jadi kami di GRI Pusat itu saya setiap bulan akan posting kepada ketua guru sekolah minggu agar diposting dilanjutkan ya kepada PIC kelas, yaitu renungan dari majalah kita. Mungkin anak-anak kelas 8 yang dari SD Kristen Calvin, kamu tahu majalah kita dan kamu juga sewaktu berada di SD Calvin ada tanggung jawab ya renungan setiap hari dengan menggunakan renungan pelitaku ya dari majalah kita. Lalu dalam WhatsApp ini diberikan satu foto anak disertai dengan kalimat-kalimat di bawahnya. Anak itu bersyukur karena dia di tempat yang jauh di Papua bisa membaca renungan yang sangat berkualitas dan dari renungan itu setiap hari dia mendisiplin dirinya sendiri. Bapak Ibu anak-anak sekalian perhatikan khususnya anak-anak. Anak SD ini mendisiplin dirinya setiap hari. Dia membaca renungan pelitaku itu, karena itu adalah renungan harian setiap hari, per bulan. Lalu selain daripada dia mendisiplin dirinya membaca firman setiap hari, dia juga mendisiplin dirinya untuk menghafalkan satu ayat setiap hari. Saya sebagai guru agama Kristen di SD Calvin kelas 4 dan kelas 6, saya memberikan untuk saat ini ya dengan pandemi ini, saya memberikan ayat hafalan wajib satu dalam 1 minggu. Tapi anak ini bukan dari guru agama, bukan dari guru sekolah minggu, bukan dari orang tua, tapi dari dirinya sendiri. Dia mendisiplin dirinya membaca firman setiap hari dengan bantuan renungan itu. Dia mendisiplin dirinya menghafalkan firman Tuhan satu hari. Lalu dia bersyukur, orang tuanya bersyukur, dan orang tuanya mengirimkan WhatsApp kepada PIC guru sekolah minggu dari pusat. Sekarang ini dia ikut sekolah minggu GRI pusat melalui online. Dia katakan, saya bersyukur di tempat yang jauh, mendapat kemungkinan untuk
membaca renungan yang sangat berkualitas. Dan iman saya bertumbuh. Kurang lebih begitulah kalimat anak ini, lalu dikalimatkan oleh orang tuanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang kekal, yang berkuasa. Firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang hidup. Nah, pada waktu dihotbahkan, pada waktu dibaca, pada waktu direnungkan, firman Tuhan itu adalah satu kekuatan yang dapat mempertumbuhkan iman orang percaya, yang dapat mempertobatkan manusia berdosa. Nah, ini yang terjadi pada waktu Rasul Petrus berkhotbah. Pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun, lalu Roh Kudus memberikan kuasa kepada Petrus untuk mengajarkan firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, dan yang sejati itu. Dan di sana dikatakan pintu-pintu kerajaan surga dibuka bagi mereka yang percaya terhadap pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Lalu hati banyak orang sangat terharu dan mereka bertobat. Apa yang harus kami lakukan? Petrus mengatakan, berilah dirimu dibaptiskan. Kalau kamu percaya kepada Yesus, beri dirimu dibaptiskan. Menjadi satu simbol, menjadi satu pertanda engkau diterima menjadi warga kerajaan surga. Pintu dibuka, engkau menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, jadi salah satu dari kunci-kunci kerajaan surga adalah khotbah yang setia kepada firman Tuhan. Apa yang kita percayai adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita ini. Ada banyak orang yang mengatakan ya, semua agama sama. Agama Kristen mengatakan tidak. Semua agama tidak sama. Karena semua agama tidak memberitakan firman Tuhan yang hidup dan yang sejati. Banyak orang mengatakan bahwa semua Allah sama. Hanya caranya saja yang berbeda. Cara berdoanya. Orang Islam sembahyang, orang Kristen berdoa, agama lain melakukannya dengan doa yang berbeda. Agama Kristen mengatakan tidak. Semua Allahnya agama tidak sama. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang satu-satunya, yang hidup, yang benar, dan yang sejati. Hanya agama Kristen. Maka kita tidak menerima dikatakan semua agama sama, semua Allah, semua agama menyembah Allah yang sama. Anak-anak, saya berharap kamu mengerti akan hal ini, akan membuat kamu bersukacita menjadi orang Kristen dan menikmati setiap ibadah, setiap pemberitaan firman Tuhan. Karena firman yang diberitakan dalam ibadah orang Kristen adalah firman yang hidup, yang berkuasa, dan yang kekal. Perkataan Allah yang berkuasa mempertobatkan kita, mempertumbuhkan iman kita, merubah kita dalam karakter, membentuk hati kita menjadi hati yang baru. Dan saya berharap anak-anak di sekolah Kristen Calvin maupun SD, SMP, SMA dengan kelimpahan firman Tuhan yang sejati ini, anak-anak menjadi sekelompok generasi muda yang dipersiapkan dengan fondasi yang kuat. Kalau kita analogikan itu menjadi sebagai gedung, pendidikan dasar itu SD, SMP menjadi pembangunan fondasi, pembangunan dasar yang kuat dan kokoh. Sehingga kalian ketika bertumbuh menjadi remaja ke SMA, ke kuliah, bekerja, menjadi orang dewasa, berkeluarga dan berkarya, bekerja di dalam masyarakat. Kalian menjadi orang-orang muda yang beriman, berkarakter, dan memiliki kecerdasan yang harus diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap di tengah-tengah PJJ ini, di tengah-tengah pandemi ini, anak-anak SMP Calvin tidak menjadi generasi yang terhilang. Ada dua kelompok dari masa pandemi ini ya, manusia terbagi menjadi dua kelompok, anak, khususnya orang-orang Kristen, anak-anak atau orang yang menikmati kelimpahan firman karena dari rumah kita, dengan fasilitas internet, dengan device kita masing-masing, kita dapat menikmati firman Tuhan secara berlimpah. Tetapi di sisi lain atau kelompok yang kedua adalah orang yang sangat kekeringan secara rohani
karena tidak menikmati firman Tuhan dari rumahnya masing-masing, melainkan menikmati games atau TikTok atau banyak ya tawaran-tawaran diberikan oleh dunia ini melalui YouTube dan lain sebagainya. Maka kerohanian menjadi sangat kering. Kemarin saya baru mendengarkan bahwa anak SD Calvin, saya tidak perlu menyebut namanya, mulai tahun lalu telah jatuh ke dalam pornografi. Dengan jujur menyampaikan kepada guru, dia mendapatkan info itu dari temannya. Satu kali dia melihat itu di rumah temannya, dia pulang sampai hari kemarin. Kemarin dia masih buka. Sampai kemarin. Dia pulang dari rumah temannya, satu kali menonton di rumah temannya. Berikutnya dia tonton sendiri. Dan akhirnya apa? Nilainya berkurang, performnya di dalam kelas juga menjadi sangat tidak bertanggung jawab, dan dia mengaku hatinya selalu ditarik untuk membuka situs itu. Hatinya selalu ditarik. Maka ketika tidak ada orang tuanya bersama dengan dia, tidak ada orang-orang yang mengawasi dia di tengah-tengah Zoom pembelajaran, dia on off, lalu dia sampaikan kepada guru secara nyata-nyata, maaf Bapak Ibu, internet di rumah saya kurang stabil, saya off-kan kamera. Ketika dia off-kan kamera, dia buka situs lain. Lalu dia katakan lagi, saya akan leave sebentar karena internet sangat error. Maka dia leave dari Zoom, lalu dia membuka situs itu. Karena apa? Hatinya begitu ditarik, ingin membuka. Dan guru tidak bisa membuat apa-apa ketika anak secara terus terang mengatakan internet di rumah saya ada trouble, ada error. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tutup kamera saya. Bahkan dia katakan, saya sampaikan kepada guru, saya akan leave sebentar. Anak-anak sekalian, di sini kita melihat manusia berdosa tanpa Injil akan ada di dalam perbudakan dosa. Dan kalau manusia mengeraskan hati manusia yang keras itu akan menjadi membatu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, di dalam Alkitab ada perumpamaan. Benih yang ditabur, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di tanah yang kering, ada jatuh di dalam semak belukar, ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan di dalam perumpamaan dikatakan, benih yang jatuh di tanah yang kering, yang bersemak, yang ada semak belukar, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, itu sifatnya hanya sementara. Tumbuh, tapi kemudian akan layu dan mati. Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa bayangkan, jika hati kita menjadi keras, sebanyak apa firman Tuhan ditaburkan, itu akan mati. Tetapi kalau hati kita, hati batu diganti menjadi hati daging. Hati yang keras diganti menjadi hati yang lembut. Hati yang gembur seperti tanah yang subur, yang digemburkan. Ketika benih firman itu ditaburkan, jatuh ke tanah yang subur itu. Bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh, menghasilkan buah berlimpah ke atas. Buah-buah yang berlipat kali ganda dikatakan. 40 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Buah-buah itu menjadi buah-buah yang mempermuliakan Tuhan. Buah-buah yang menyatakan perubahan karakter kita. Maka Bapak, Ibu, dan anak sekalian, jangan pernah kita bermain-main dari rumah kita masing-masing. Ketika ibadah berlangsung, ketika firman diberitakan. Itu adalah saat di mana Tuhan berbicara kepada kita. Menegur kita, mengkoreksi kita, membawa kita kembali kepada pertobatan. Pertanyaan 84. Bagaimanakah kerajaan surga dibuka dan ditutup dengan pemberitaan Injil yang kudus? Jawabnya, sesuai perintah Kristus. Kerajaan surga dibuka dengan memproklamasikan dan bersaksi secara terbuka kepada orang-orang percaya, masing-masing dan semuanya, yaitu bahwa kapanpun mereka menerima janji dari Injil dengan iman yang sejati, semua dosa mereka benar-benar diampuni oleh Allah karena jasa-jasa Kristus. Sebaliknya,
kerajaan surga ditutup dengan memproklamasikan dan bersaksi secara terbuka kepada semua orang-orang yang tidak percaya dan yang tidak bertobat secara tulus bahwa murka Allah dan penghukuman kekal ada di atas mereka selama mereka tidak bertobat. Allah akan menghakimi baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang menurut kesaksian Injil ini. Nah, jadi sekarang kita sudah melihat dari pertanyaan 84 ya, bagaimanakah kerajaan surga dibuka dan ditutup dengan pemberitaan Injil yang kudus. Mari kita membuka bersama-sama 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Satu anak membaca untuk kita. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. El Nathan, silahkan dibaca. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Silahkan El Nathan 8a. Dua Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17. El Nathan sudah siap? Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ya, jadi dari 2 Korintus pasal 2, 14-17 ini, ketika umat Allah mendengar pemberitaan Injil kerajaan surga dibuka bagi mereka. Di sini dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Ada bau Kristus, ada bau kematian, begitu ya. Jadi di sini kita melihat mereka yang bukan umat Allah tidak bertobat dari dosa mereka, mereka tidak percaya kepada juru selamat yang disediakan oleh Allah. Nah, Paulus menggunakan istilah bau harum Kristus. Bagi mereka yang terakhir yang tidak mau percaya adalah bau kematian yang mematikan. Ya, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, di sini kita melihat Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, bagaimana pintu surga dibuka bagi yang percaya dan ditutup bagi yang tidak percaya. Kepada orang ini gereja menyatakan penghakiman setiap kali Injil diberitakan. Kepada orang yang tidak percaya ya. Gereja menyatakan penghakiman. Pintu kerajaan surga ditutup juga melalui pengumuman Injil. Tadi kita sudah melihat ya, ketika Injil diberitakan, maka pintu surga terbuka bagi mereka yang percaya, sekaligus pintu surga juga tertutup bagi mereka yang tidak percaya. Di dalam Injil yang sejati disertai dengan kalimat penghakiman. Itu sebabnya dikatakan ketika Injil diberitakan, itu menjadi seperti pedang bermata dua terhadap yang menyampaikan firman Tuhan sama yang mendengarkan firman. Kita sama-sama menerima penghakiman. Tetapi juga sama-sama menerima pengampunan bagi kita yang mau bertobat, mengakui dosa kita diampuni. Bagi kita yang tidak mau bertobat, maka kita akan menerima penghakiman. Di dalam penghakiman yang paling keras,
ada undangan untuk bertobat jika mereka meninggalkan dosanya, kedegilannya, ketidakpercayaannya, dan kemunafikannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita melihat dari seluruh perjanjian lama, perjanjian baru. Penghakiman yang diberikan oleh Allah, penghukuman, pendisiplinan yang diberikan oleh Allah, selalu saja terkandung kasih untuk mengundang kembali umat Tuhan yang bertobat. Bahkan di dalam perjanjian baru, ketika Injil diberitakan, penghakiman Allah dinyatakan, di sana juga ada undangan untuk bertobat. Karena selama kita hidup sebelum Yesus datang kembali kedua kali, pemberitaan Injil itu betul membuka dan menutup pintu kerajaan surga. Dan kita tidak bisa langsung mengatakan kepada orang yang tidak mau bertobat pada saat firman diberitakan bahwa pintu kerajaan surga untuk selamanya tertutup bagimu. Tidak. Tugas gereja adalah membuka, menutup kerajaan surga dengan setia memberitakan Injil Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi tugas utama gereja adalah memberitakan Injil Tuhan kepada seluruh bangsa di sepanjang zaman. Karena kepada gereja lah, bersama dengan Petrus ya, yang mengaku Yesus adalah Mesias dari Allah, diberikan kunci kerajaan surga, membuka dan menutup melalui pemberitaan Injil Tuhan. Nah, saat pemberitaan pintu ditutup bukan mengunci untuk selamanya. Tetapi di sana tetap ada undangan selama manusia hidup. Pintu kerajaan surga itu tidak ditutup selamanya. Tetapi nanti ketika Yesus datang kembali, maka pintu itu akan ditutup bagi mereka yang tidak percaya waktu mereka hidup di dalam dunia ini. Kita tidak tahu apakah kaum reprobrat ya, orang yang belum bertobat itu akan bertobat atau tidak. Itu bukan porsi kita. Itu adalah hak prerogatif Allah. Tugas gereja hanya setia memberitakan Injil Tuhan. Itu sebabnya tadi dari awal Ibu Happy sudah mengatakan ada satu bahaya kalau kita menafsirkan dengan salah. Kunci kerajaan surga itu diberikan kepada gereja. Seolah-olah gereja memiliki power untuk menutup dan membuka pintu kerajaan surga. Untuk menghakimi manusia. Bahwa pintu kerajaan surga terbuka dan tertutup bagi mereka. Itu tidak tujuan daripada, atau itu tidak tafsiran daripada firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 tadi. Kunci kerajaan surga itu diberikan kepada gereja. Dalam arti gereja diberikan tugas utama memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil yang sejati. Dan bagi mereka yang percaya, gereja bisa berkata, pintu kerajaan surga terbuka bagimu. Bagi mereka yang tidak percaya, gereja juga bisa berkata, pintu kerajaan surga tertutup bagimu. Tetapi kita sudah melihat tadi bahwa kita tidak mengunci kerajaan surga itu selamanya bagi mereka yang masih belum mau percaya kepada pemberitaan Injil Tuhan. Karena kita tidak tahu. Hari ini mereka menutup pintu hati mereka. Besok Roh Kudus bisa bekerja. Dan ini kita masuk kepada timing ya. Waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Sekali lagi tugas gereja adalah memberitakan Injil Tuhan. Dan dalam pemberitaan Injil Tuhan itu pintu surga dibuka dan ditutup. Dibuka bagi yang percaya, ditutup bagi yang tidak percaya. Tetapi itu yang ditutup bukan untuk selamanya. Maka gereja harus dengan tetap setia dan tekun memberitakan Injil Tuhan. Ya, dan kita harus tetap berani memberitakan Injil Tuhan, kalimat penghakiman, yang bertobat diselamatkan, yang tidak bertobat. Yang bertobat diselamatkan, yang tidak bertobat tidak diselamatkan. Yang bertobat pintu kerajaan surga dibuka, yang tidak bertobat pintu kerajaan surga ditutup. Nah, itu kita harus berani memberitakan karena memang demikianlah firman Tuhan. Tetapi jangan sampai kita masuk kepada satu kekuasaan yang tidak seharusnya dimiliki oleh gereja, yaitu menutup pintu selamanya bagi mereka yang tidak bertobat. Karena kita tidak tahu
Apakah mereka akan bertobat besok, lusa, atau bahkan menjelang mereka mati? Maka dengan demikian Bapak, Ibu, dan anak sekalian, kita sekarang mengerti bahwa panggilan gereja, tanggung jawab gereja hanya satu. Setia mengabarkan Injil. Setia mengabarkan firman Tuhan yang sejati. Bukan menjadi hakim bagi manusia. Memberikan penalti begitu ya. Tetapi panggilan kita adalah panggilan memberitakan Injil Tuhan. Dengan terus ya berani memberitakan kalimat penghakiman. Pertanyaan yang 85. Bagaimana kerajaan surga ditutup dan dibuka dengan disiplin gereja? Nah, kalau tadi bagaimana kerajaan surga ditutup dan dibuka melalui pekabaran Injil. Saya berharap Bapak, Ibu, dan anak-anak sudah bisa menangkap. Sekarang kita akan melihat bagaimana kerajaan surga ditutup dan dibuka dengan disiplin gereja. Jawabnya adalah sesuai perintah Kristus. Dengan melarang menggunakan sakramen-sakramen oleh orang-orang di dalam nama Kristen, mempertahankan doktrin-doktrin atau praktek-praktek yang tidak Kristen, yang tidak mau setelah berulang kali mendapat teguran dari sesama saudara, meninggalkan kesalahan mereka, dan jalan hidup mereka yang fasik, dan yang setelah dikeluhkan kepada gereja atau kepada mereka yang ditetapkan oleh gereja, untuk itu tidak memedulikan teguran-teguran mereka, dengan hukuman pelanggaran itu mereka dikucilkan dari gereja dan oleh Allah sendiri dari kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Nah, jadi disiplin gereja ini juga ditutup, menjadi salah satu cara bagaimana kerajaan surga ditutup dan dibuka. Tadi yang pertama adalah melalui pekabaran Injil, yang kedua adalah melalui disiplin gereja. Dan menerima kembali orang-orang itu ketika mereka menjanjikan dan menunjukkan perbaikan yang sungguh-sungguh sebagai anggota-anggota Kristus dan gerejanya. Anggota tubuh Kristus maksudnya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika umat Tuhan, orang percaya menerima disiplin gereja karena mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau mereka bertobat, maka gereja harus menerima kembali. Tetapi kalau mereka tidak mau menyatakan pertobatan mereka dengan tulus ikhlas, maka pintu ditutup. Ya, mereka akan didisiplin, mereka akan tidak diizinkan mengikuti perjamuan kudus misalnya ya. Mari kita membuka bersama-sama 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima. Dosa dalam jemaat. Satu orang membaca untuk kita ya. Jocelyn Amadea Antoni 8B. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri lain. Ya, boleh dibacakan sampai ayat 13? Amadia, sampai ayat 13. Oke. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu,
supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang pikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya, terima kasih. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 5 ini bicara tentang penghakiman terhadap umat Tuhan, ya, terhadap umat Tuhan. Nah, di dalam ayat 1 ada jemaat yang hidup dalam dosa tetapi gereja membiarkannya. Dan dosanya Bapak Ibu dan anak-anak perhatikan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu anak-anak perhatikan, percabulan di tengah-tengah jemaat di Korintus ini dikatakan satu dosa bahkan di luar kekristenan pun tidak dilakukan, ya, orang-orang yang unbeliever pun tidak melakukannya, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, ini salah satu contoh dosa di dalam jemaat. Dan dikatakan jemaat atau pemimpin gereja di Korintus tidak menghukum orang ini, tidak memberlakukan disiplin gereja atas dia. Ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan dosa yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, di dalam gereja, pintu kerajaan surga dibuka dan ditutup melalui disiplin gereja. Apabila ada anggota jemaat, kita yang sudah ditebus, ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi orang di dalam gereja atau orang percaya, kita tidak lagi memiliki natur berdosa saja, tapi kita sudah memiliki natur baru, new life in Christ. Kita sudah diberikan kekuatan melalui kebangkitan Kristus, diberikan kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Kita telah diberikan kemampuan untuk tidak hidup di dalam dosa. Maka kalau kita berbuat dosa, itu bukan lagi natur kita. Kita berarti melawan natur new life in Christ ketika kita berbuat dosa. Itu sebabnya ada disiplin gereja. Umat Tuhan yang tidak hidup sesuai dengan naturnya, umat yang sudah diselamatkan, umat yang kudus, yang dipisahkan bagi Allah. Mereka harus menerima disiplin gereja. Kalau mereka bertobat, mereka kita terima kembali. Kalau mereka tidak bertobat, maka dikatakan tadi di dalam jawaban pertanyaan yang ke-85, ya, pintu surga akan ditutup bagi mereka. Bahkan di sini Paulus mengatakan jangan kamu bergaul dengan orang yang cabul. Tadi saya sudah memberikan contoh, ya, satu anak SD Calvin. Dia berteman dengan satu teman, semula dia tidak mengenal yang namanya pornografi. Ketika dia berteman dengan satu teman yang sudah jatuh kepada pornografi, dia mengajak menontonnya di rumahnya sendiri. Maka ketika anak ini pulang dari rumah temannya, dia melanjutkan sudah 1 tahun. Dia tidak perlu lagi bantuan temannya untuk membuka situs porno. Sampai kemarin dia masih membuka. Bapak, Ibu, anak-anak perhatikan. Kita memang secara pergaulan harus bergaul dengan semua orang. Tapi ketika bicara tentang berteman dekat, di mana kita bisa makan bersama, tertawa bersama, bermain bersama, maka kita sudah harus masuk kepada limitasi, pembatasan siapa yang akan dekat dengan saya, berteman dekat dengan saya. Maka kita harus memilih. Karena sekalipun kita sudah diselamatkan, tapi natur dosa itu Paulus mengatakan, roh memang penurut, daging lemah. Aku tahu apa itu yang benar dan aku ingin melakukan yang benar,
Tapi ketika aku ingin melakukan yang benar, yang aku temukan adalah aku melakukan yang tidak benar. Maka jangan kita bermain-main, jangan kita berkata, oh aku kuat. Ketika mereka nonton pornografi, aku bisa mengatakan tidak. Sering sekali pergaulan itu membawa kita kepada kerusakan. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Maka mari kita belajar memilah. Berteman harus semua, tidak boleh memilah. Tetapi ketika masuk kepada pertemanan yang lebih dekat, di mana kita akan bisa makan bersama, duduk bersama, bermain, menghabiskan waktu lebih banyak bersama-sama, maka mulai harus memilah-milah. Teman yang baik adalah teman yang membawa kita berjalan di jalan yang benar. Saya mengatakan kepada anak SD Calvin, jangan kamu anggap temanmu yang mengajak kamu bermain game online itu adalah teman baik. Kalau temanmu itu mengajak kamu bermain game online, sehingga kamu melupakan tugas dan tanggung jawabmu untuk mengerjakan tugasmu, mempersiapkan dirimu untuk belajar, persiapan ujian dan seterusnya. Dia tidak mengingatkan kamu dan tidak mengatakan, mari kita berhenti, mari kita selesaikan tugas panggilan kita sebagai seorang murid. Saya katakan, itu bukan teman yang baik. Itu adalah teman serigala berbulu domba. Perhatikan ya anak-anak, ada teman serigala berbulu domba, maka harus hati-hati. Sekali lagi, kita harus semua berteman, tidak boleh membatasi diri, tidak boleh memilah-milah suku, agama dan seterusnya, apalagi kita Indonesia NKRI. Tetapi teman yang akan kita ajak menghabiskan waktu banyak bersama-sama. Mari kita mulai belajar memilahnya. Ayat yang kedua, ya sikap permisif ya itu ditegur keras oleh Paulus ya. Tetapi kamu sombong dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong. Ayat yang ketiga, Paulus memberikan satu gambaran. Sekalipun aku tidak hadir, dikatakan Paulus. Aku tidak hadir secara fisik di tengah-tengahmu. Tapi ketika aku mendengar ada orang yang berdosa, aku telah menjatuhkan hukuman atas dia. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, hukuman disiplin gereja diberikan sebagai deklarasi pikiran Kristus. Jadi gereja yang tidak menjalankan disiplin gereja, itu bukan gereja yang sejati. Salah satu ciri gereja yang sejati adalah menjalankan disiplin gereja. Ya, ada 5 paling tidak ya. Masih banyak lagi disiplin gereja yang ciri gereja yang sejati. Ciri gereja yang sejati yang pertama, doktrin benar. Yang kedua, melaksanakan sakramen, perjamuan kudus, perjamuan baptisan kudus dengan benar. Yang ketiga, menjalankan disiplin gereja. Yang ketiga ini ya, pertama doktrin benar, melaksanakan sakramen, menjalankan disiplin gereja. Yang keempat adalah menjalankan persekutuan, yang kelima menjalankan pekabaran Injil. Jadi yang ketiga adalah ciri gereja yang sejati, menjalankan disiplin gereja. Saya sudah keliling Indonesia, saya menemukan ada banyak gereja-gereja kecil. Bahkan di satu daerah ya, di satu provinsi yang sangat besar, menjadi satu gereja yang sangat besar ya, gereja orang Kristen yang mendominasi di sana ya, tidak menjalankan disiplin gereja. Maka kehidupan seks di provinsi itu menjadi kehidupan seks yang ditolerir. Maka kalau Bapak, Ibu, dan anak-anak mengetahui salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia menjadi penderita AIDS yang paling banyak adalah di sana. Gereja yang paling besar tidak menjalankan disiplin gereja. Maka ketika ketahuan ada anak SMA kelas 2 hamil di luar nikah, itu bisa cuti dari sekolah. Dan orang tuanya ketika gereja mengetahui anak Bapak si X hamil di luar nikah, tidak didisiplin gereja, maka tidak ada teguran. Maka semua jemaat menganggap free sex itu adalah hal yang lumrah. Bapak, Ibu, anak-anak perhatikan ya, bagaimana gereja itu berperan membentuk masyarakat. Ketika gereja menjalankan disiplin gereja, maka masyarakat menjadi tertib, menjadi disiplin, menjaga kekudusan hidup. Tetapi ketika gereja tidak menjalankan disiplin gereja, maka masyarakat itu menjadi liar. Disiplin gereja berotoritas dari Tuhan Yesus.
mendisiplin, ya, disiplin gereja. Mari kita membuka bersama-sama Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kalau kita melihat ya berita Injil tentang pengampunan di ayat 18, siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Tapi kita harus melihat sampai kepada ayat yang ke-18. Siapa yang tidak percaya, dia ada di bawah hukuman. Jadi ayat 18b sampai ayat 20 ya, itu bicara tentang penghakiman. Saya lanjutkan 19-20, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Ayat 21, ya ini berita tentang Injil, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi tidak ada berita Injil yang tidak ada berita penghakimannya. Yohanes 16 ayat Yohanes 3:16 sangat terkenal pemberitaan Injil. Tetapi sekaligus kita tidak boleh berhenti hanya sampai ayat 16. Sampai kepada ayat yang ke-20 kita akan menemukan yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mereka sudah ada di bawah hukuman. Jadi sekarang ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ya. Itu sebabnya tadi berita tentang penghukuman itu adalah pemikiran Kristus. Kita tidak boleh hanya bicara kerajaan surga yang dibuka, tetapi tidak berbicara dengan kerajaan surga yang ditutup. Jadi harus selalu, Injil itu adalah seperti, pemberitaan Injil adalah seperti dua sisi koin. Menyatakan kasih Allah dan menyatakan keadilan Allah. Menyatakan pintu surga terbuka bagi yang percaya, dan pintu surga tertutup bagi yang tidak percaya. Pintu surga tertutup bagi mereka yang mau mengaku dosa dan meminta pengampunan. Pintu surga ditutup bagi mereka yang tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui dosanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau Allah kami yang menyatakan firman-Mu yang hidup dan yang sejati. Dan firman yang tertulis Alkitab yang daripadanya kami boleh terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami telah belajar, Engkau memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus dan semua orang percaya sepanjang zaman. Melalui pekabaran Injil dan juga disiplin gereja kepada umat Tuhan di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau terus pelihara gereja-Mu untuk tetap setia mengabarkan Injil Tuhan dan juga melaksanakan disiplin gereja. Agar umat Tuhan boleh memberitakan Injil Tuhan sehingga orang yang masih hidup dalam kegelapan kepada mereka diproklamasikan Injil yang sejati. Dan mereka yang berespon, pintu surga dibuka. Mereka yang belum berespon, pintu tertutup. Mereka yang sudah dalam gereja pun boleh tetap diberitakan firman Tuhan yang sejati, teguran, pengkoreksian. Dan bagi umat Tuhan yang melanggar kekudusan hidup, biarlah mereka juga boleh menerima disiplin gereja, supaya umat Tuhan hidup dengan tertib, dan Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami dalam keluarga besar sekolah Kristen Calvin pun demikian. Ajar kami untuk dapat menjalankan disiplin juga dalam sekolah kami, supaya kami menjadi sekolah Kristen yang meninggikan Kristus. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.